Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fatras Larasti dengan nomor NIM 19059154. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait perkembangan bisnis saya, yaitu Ngepuding Yuk, di mana ini adalah salah satu tugas dari praktek kewirausahaan. Nah, berikut dalam presentasi ini saya akan menampilkan beberapa grafik, yaitu yang pertama grafik penjualan. Nah, dapat kita lihat di sini bersama-sama. Untuk grafik penjualan Ngepuding Yuk sendiri itu tidak sama setiap kali produksinya. Pada produksi pertama itu kami memproduksi ada 17 unit yang terjual gitu ya dalam grafik penjualan. Lalu kalau produksi kedua ada 18 yang terjual, alhamdulillah, kemudian naik lagi pas produksi ketiga menjadi 32 cup yang terjual, produksi keempat ada 43 cup yang terjual, lalu produksi kelima sedikit menurun, itu 41 cup yang terjual, pas produksi keenam banyak atau signifikan ya penurunannya, yaitu terjual 22 cup, lalu pada produksi ketujuh naik lagi, unit yang terjual adalah 30 cup, lalu produksi ke-8 alhamdulillah meningkat lagi, unit yang terjual yaitu 35 cup puding, lalu pada produksi ke-9 yang terjual 32 cup puding, dan pada penjualan ke-10 yang terjual adalah 35 cup puding mini maksudnya. Baik, selanjutnya adalah grafik penerimaan Ngepuding Yuk. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, juga untuk grafik penerimaannya juga mengalami kenaikan dan penurunan dari produksi pertama sampai ke produksi yang ke-10. Bisa teman-teman lihat di layar ini. Baik, kita lanjut mengenai grafik rugi laba Ngepuding Yuk. Nah, jadi dalam dalam menjalankan satu bisnis, teman-teman, tentunya seorang wirausahawan akan mengalami yang namanya rugi dan untung ya. Begitupun dengan bisnis yang sudah saya coba jalankan ini. Sejauh ini kan baru 10 kali produksi yang berjalan untuk bisnis Ngepuding Yuk. Nah, jadi bisa kita amati dari grafik rugi laba ini, khusus pada produksi pertama dan kedua, alhamdulillah penjualan puding menghasilkan keuntungan. Ya. Lalu pada produksi ketiga, bisnis ini tidak menghasilkan laba dan juga tidak menimbulkan kerugian alias hanya balik modal gitu. Kemudian pada produksi selanjutnya, pada produksi keempat, bisnis kembali menghasilkan keuntungan. Kemudian pada produksi yang kelima, bisnis mengalami penurunan keuntungan, tapi masih untung gitu. Lalu lanjut pada produksi ke-6, dan penjualannya malah mengalami kerugian yang signifikan gitu ya, cukup besar, bisa dilihat di layar ini. Lalu pada produksi ke-7 bisnis masih mengalami kerugian tapi tidak separah yang produksi ke-6. Lalu pada produksi ke-8 alhamdulillah bisnis mengalami kemajuan ya, kembali lagi menghasilkan keuntungan. Kemudian pada produksi ke-9 bisnis mengalami kerugian sedikit. Lalu pada produksi ke-10 alhamdulillah kembali lagi menghasilkan keuntungan. Nah, jadi memang seperti itu dalam menjalankan bisnis ya, apalagi bisnisnya masih baru gitu, baru dirintis. Nah, jadi pengalaman menjalankan bisnis puding ini, saya pun paham teman-teman bahwa untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu tidaklah mudah, karena dalam menjalankan bisnis tentu pasti akan banyak mengalami jatuh bangunnya. Ya, maksudnya kadang untung gitu ya, kadang rugi. Proses jatuh bangun inilah yang memberikan pelajaran kepada setiap wirausahawan untuk selalu berusaha mengevaluasi dan memperbaiki bisnis dari segala aspek agar bisa semakin membaik ke depannya gitu. Nah, apabila dalam menjalankan bisnis seorang wirausahawan itu mengalami kerugian, maka ia itu harus teliti untuk mencari tahu apa saja sih penyebab
kerugian ini gitu. Kemudian berusaha untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian apabila seorang wirausahawan itu mendapatkan keuntungan, hendaknya ia tidak langsung berpuas hati. Karena ke depan itu akan banyak lagi rintangan yang bisnis yang harus dilalui gitu ya. Oleh karena itu, kita sebagai wirausahawan harus selalu memaksimalkan inovasi bisnis agar produk kita itu bisa tetap bertahan di pasar dan tidak kolaps. Ya, adapun inovasi teman-teman dari bisnis ngepuding you ini ke depannya yang mesti dilakukan adalah membuat kemasan puding itu lebih menarik, lalu menyediakan puding dengan varian rasa yang lebih enak, serta melakukan promosi terutama di media sosial, lebih digencarkan lagi di media sosial gitu. Hal ini dimaksudkan agar produk yang kami rintis itu bisa tetap bertahan dan maju gitu di pasaran dan sehingga mampu memenangkan persaingan. Ya. Baiklah, Ibu dan teman-teman, mungkin sekian presentasi terkait perkembangan bisnis dari Puding You. Ya, mohon maaf untuk semua kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.